Shalom, halo semua. Kita lagi coba live stream sama Bro Verbum Veritatis. Testing, apakah ini suaranya kedengeran? Kalau yang kedengeran, tolong dong di chat suaranya. Tes mic. Apakah suara kami berdua kedengaran? Oke, ini ada orang masuk. Eisen Sinaga, kita coba ya. Oke. Tanpa ragu sama Pak Verbum kedengaran. Shalom Pak Eisen. Shalom Pak Eisen. Shalom Pak. Ya. Kita lagi belajar gunakan fasilitas ini Pak. Iya Pak, sangat mendukung sekali nih. Suaranya gimana Pak? Kedengaran bagus? Apa ada keresek-keresek atau gimana? Iya, untuk saat ini bagus ya karena siang di sini jaringan ini kan dari Manokwari, Papua Barat Pak ya. Kadang kalau malam lelet. Iya. Pak Eisen di Papua ya? Iya, di Papua Barat, Manokwari. Ya, Bapak sekarang jam 12 ya, setengah 1. Iya, jam 12 sudah siang. Ya. Udah makan siang Pak? Wah, sudah baru habis makan siang ini. Oke. Ada topik yang mau dibicarakan Pak? Ada saya chat itu Pak, coba cek di chat live-nya. Ada di mana ya? Di chat live, chat. Penyelamatan orang, yang barusan kita ngomongin tadi. Proses penyelamatan orang-orang sebelum Yesus inkarnasi di bumi. Sebenarnya bukan tidak bisa dijawab, cuman jawaban yang singkat itu akan jauh lebih menimbulkan kesalahpahaman ketimbang menolong. Jadi ada baiknya kita atur satu sesi tersendiri bahas topik itu sehingga kita bisa perlihatkan bukti-bukti tekstual sebagai dasar untuk membangun argumen mengenai jawaban yang akan diberikan. Pak Eisen dengar suara saya? Jelas Pak, jelas. Ya, lanjut. Ya, jadi itu pertanyaan yang jawabannya sangat besar. Karena itu mencakup baik argumen perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita tidak bisa jawab itu hanya bisa dijawab dengan 1-2 kalimat, tapi akan jauh lebih banyak menimbulkan pertanyaan ketimbang menjawab. Jadi jauh lebih baik kalau kita atur satu sesi, sehingga kita bahas itu secara khusus. Jadi orang bisa ikuti dari awal alur argumennya bagaimana untuk tiba pada kesimpulan. Karena kalau saya jawab singkat sekarang, saya bisa jawab bahwa dasar keselamatan itu sama. Dasar keselamatan itu sama. Hanya ada perbedaan dalam hal arah imannya. Apa Eisen hilang ya? Enggak hilang. Ini saya lagi coba. Lebih nyaman gini ya? Sama-sama diselamatkan by faith oleh iman. Hanya bedanya adalah orang-orang sebelum inkarnasi, imannya itu bersifat pengharapan ke depan, melihat ke depan, menantikan kedatangan Yesus. Kalau kita sekarang imannya kita melihat ke belakang, kepada karya Yesus di masa lalu. Jadi dasarnya sama, tapi arah visi imannya saja yang berbeda. Karena Yesus melaksanakan, merealisasikan misi penyelamatan sebagai dasar keselamatan itu pada momen tertentu di dalam sejarah 2000 tahun yang lalu. Dan semua orang diselamatkan berdasarkan momen tersebut. Nah, itu enggak jelas. Ya, jadi mungkin kita mulai hilang jaringannya. Iya. Bisa diatur waktu karena ini jaringan juga di sini susah, Pak. Saya udah putar-putar cari jaringan ini. Suaranya mulai putus-putus. Betul. Kalau jawaban singkat gimana, Bro? Maksudnya sama, mungkin ada jawaban singkat. Iman kepada Tuhan Yesus. Iman kepada Yesus. Jadi keselamatan itu dasarnya adalah by faith alone. Hanya atas dasar iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus. That's it. Nah, biasanya orang akan tanya, bagaimana dengan orang-orang di perjanjian lama yang belum kenal Yesus? Nah, siapa bilang mereka tidak kenal Yesus? Nah, karena itu tadi saya bilang, kalau saya kasih jawaban singkat sekarang,
akan menstimulasi lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban. Jadi lebih baik saya pending dulu, nanti kita bahas di sesi tersendiri. Jadi dasar keselamatan itu sama, iman kepada Tuhan Yesus, that's it, hanya itu, tidak ada dasar yang lain. Bagaimana Pak Esen? Apa nanti ada kita pertanyaan? bahas tersendiri aja Pak. Nanti mungkin Bro Verbum abis ini akan coba, mungkin bisa di channel sendiri kali ya Bro nanti ya? Ya, nanti saya akan kasih kuliah umum khusus tentang keselamatan, dasar keselamatan bagi mereka yang hidup sebelum Yesus berinkarnasi. Iya, oke Pak. Ya, ditunggu Pak YouTube-nya Pak. Siap. Makasih Pak Esen. Makasih Pak Esen. Oke, sama-sama. Ini ada yang masuk, kita coba berempat dulu ya Pak Esen, benar ya? Saya mau tahu berempat bisa apa enggak? Ya. Hasilnya gimana? Shalom, halo. Salam. Halo Pak. Halo. Salam Pak Deki. Salam Pak saya suka. Iya, selamat pagi. Ya. Saya suka ada. Berarti kita bisa berempat nih ya. Ya. Thank you udah join Pak. Baik Pak. Saya apresiasi sekali dengan Pak Deki, apalagi atas apa ya namanya istilah kantor atau apologetnya sebagai seorang Kristen terhadap teman-teman saudara-saudara Muslim yang sudah mengubah-ubah Alkitab kita. Saya salut dengan Anda semua. Terima kasih Pak. Halo? Oke, sama-sama Pak. Makasih Pak. Saya hanya jelas sekali Pak suaranya Pak. Bagus. Baik, saya hanya ingin berkomunikasi dengan Bapak Ragi dan Bapak Verbum Veritatis yang saya sebagai panutan saya sebagai apologet Kristen terbaik. Ini saya ingin bertanya tentang keselamatan tadi, tentang karya keselamatan. Nah, semua orang sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itulah yang kita apa istilahnya, kita utamakan tujuan kita pada Tuhan Yesus itu adalah bahwa dia dengan dia menebus dosa kita di kayu salib itu adalah sudah suatu karya keselamatan yang sangat besar kita yang kita apresiasi pada semua orang. Nah, tapi gini Pak, saya masalahnya itu membahas tentang masalah apa istilahnya ya, masakah karya Yudas Iskariot itu yang katanya salah seorang apologet juga itu membahas tentang Yudas Iskariot yang agak berjasa dalam hal bagaimana itu Pak? Bisa tolong dijelaskan Pak? Gimana? Wow, ini kayaknya Yudas Iskariot jadi heboh juga ya. Silakan Bung Verbum. Saya menolak untuk berkomentar mengenai hal itu. Bukan karena saya tidak bisa jawab, tapi pertama saya fokus pelayanan saya di YouTube adalah apologetika Islam. Jadi saya lebih baik memberi perhatian kepada serangan dari pihak Islam ketimbang yang sifatnya internal. Itu sebabnya kemarin memang Pak Rudi Yohanes memang agak ada senggol saya, tapi saya memilih untuk mengabaikan itu karena memang itu bukan fokus saya dalam pelayanan di YouTube. Baik, saya setuju banget. Ya. Untuk apologet itu adalah untuk membela iman Kristen, bukan untuk apa istilahnya menyerang sama iman. Baik Pak, itu aja dari saya Pak Ragi, Pak Verbum Veritatis dan Bung Esen Sinaga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih Pak, saya suka. Salam juga Pak. Oke, terima kasih Pak. Ini saya remove dulu ya, saya coba remove ya Pak. Sama Pak Esen juga. Terima kasih Pak Esen. Oke, ada Pak Henry. Ya, halo. Suaranya jelas? Halo, Pak. Jelas. Oke. Jelas nih, bagus Pak. Ya, terima kasih sudah di-add ya. Gini, saya hanya share aja ya Pak Deki sama Pak Tanpa Ragi ya. Ini soal aplikasi ya, soal aplikasi StreamYard dan juga Zoom kan sering dibahas ya waktu saya nonton, saya karena pengikut juga followersnya Pak
Deki sama Tanpa Ragi. Jadi saya ingin berbagi aja untuk StreamYard ini sih maksimalnya ya, karena saya juga menggunakan. Saya di bagian kayak coach digital marketing ya. Jadi saya sering menggunakan aplikasi seperti ini. Saya hanya ingin share. Oke. Jadi aplikasi StreamYard ini bisa sampai 6 host di dalam satu room. Terus kalau kita mau live untuk langsung beberapa channel YouTube langsung live bersamaan itu bisa, tapi hanya menggunakan fitur yang premium. Kalau yang free hanya bisa satu channel aja. Ya. Oh, yang harus premium yang hostnya atau semuanya? Misalnya Bapak ada premium gitu, Bapak juga bisa langsung live streaming apa nggak bisa, Pak? Bisa. Atau Bapak harus mesti jadi hostnya? Bisa. Jadi semua 6, jadi batas 6 itu 6-nya bisa jadi host. Terus bisa di share juga langsung live di channelnya masing-masing gitu. Saya mau tanya Pak Heni. Iya. Pak Heni, kalau misalnya yang host Pak Tamparagi. Nah, Pak Tamparagi punya akun yang premium, tapi saya tidak punya yang premium. Iya. Apakah saya juga bisa langsung live? Bisa. Yang penting di setting di channelnya di akun StreamYard-nya Tamparagi. Jadi nanti di akunnya YouTube-nya Pak Verbum. Oh, begitu. Oh, berarti yang pertama kali mulai itu yang punya kuasa untuk kasih live streaming live streaming ke yang lain apa enggak gitu ya, Pak? Iya, yang punya akunnya, yang punya akun premiumnya. Oke. Tapi sepertinya ada sedikit kelemahan, dia antara suara kita dengan gambarnya itu lebih cepat suara kita daripada gambarnya. Itu sih kalau itu kadang di delay internet ya, kalau koneksinya kurang lancar, kurang bagus, kadang ada delay 1 detik gitu. Iya. Gitu. Nah, tapi itu sih nggak terlalu masalah sih. Seperti sekarang yang tadi saya ngomong baru kelihatan di screen yang saya ngomong tadi, padahal udah lewat hampir 1 menit ya. Iya Pak, biasa koneksi sih Pak. Karena live kan. Iya. Mungkin itu aja sih Pak. Terima kasih untuk. Oke. Terima kasih Pak Henly. Iya, sama-sama. Pak Henly, halo. Ini kalau misalnya keluar ini remove from stream doang atau mesti kick from studio? Remove aja Pak. Remove from stream aja ya? Oke. Ya. Ya, makasih Pak Henly. Ya. Saya sambil lihat-lihat beberapa komentar yang kira-kira kita bisa jawab secara singkat. Ya. Shalom Pak M. Damanik. Halo, selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak. Ya. Oh, ini saya sangat senang. Suaranya bagus gak Pak? Hah? Suaranya Bapak, bagus, suaranya kedengaran ke Bapak nggak? Soalnya kan saya itu ya Pak Deki sangat bagus suaranya. Ini saya dari Australia. Jadi wow. Jam berapa sekarang Pak di sana Pak? Di sini jam 1.43 sekarang. Ya, jadi saya itu pendukung beratnya Pak Deki sekarang ini. Jadi sama Pak Ragi Tanpa Ragi juga, sama Pak siapa nama satu Pak Sulis siapa itu? Ya, saya cuma sedikit tertarik dengan, bukan sedikit, banyak tertarik dengan pelayanan Pak Deki, walaupun Bapak itu sangat sibuk rasanya, tapi Bapak itu seperti memberikan suatu angin baru untuk iman Kristen saat ini gitu. Karena saya lihat itu gereja itu sangat terbatas untuk memberikan pelayanan yang efektif untuk jemaatnya ya. Jadi sekarang ini kita harus kembali YouTube memanfaatkan YouTube ini untuk menguatkan iman Kristen kita gitu loh. Ya. Ya. Saya saya selalu support kalau Pak Deki live itu saya selalu support sama di channelnya Pak Deki gitu. Jadi cuma saya agak sedikit concern dengan orang-orang Kristen yang yang buat channel yang hal-hal yang tidak perlu diomongkan tapi diomongkan gitu loh. Jadi gimana ya saya bilang itu? Contohnya apa Pak? Contohnya?
Ya, saya nggak usah diapalah yang tentang si Yudas, perpuluhan, apa segala macam itu nggak harus dibicarakan di umum gitu loh. Oh. Ya. Oke. Iya. Terus jangan saling menjatuhkan lah yang satu channel yang satu dengan yang lain gitu loh. Jadi kita harus maklum bahwa setiap pelayan itu ada apa namanya itu kelemahan masing-masing, karena kita masih hidup dalam dunia, kita masih manusia, kelemahan kita selalu ada, tapi bukan kelemahan itu kita ambil untuk menjatuhkan mereka gitu loh. Jadi itu yang saya anjurkan untuk orang YouTuber, orang-orang Kristen gitu. Jadi saya itu berdoa untuk Pak Deki, waktu suatu saat saya itu akan pulang ke Indonesia, saya akan kunjungi sekolah Bapak. Ya mungkin Bapak di Batam ya, ke sekolah teologi ya? Ya, saya ketua STTU Pretes, Pak, di Batam. Saya rencana bulan September kalau corona ini sudah beres, saya mau kunjungi teman saya, sudah seperti saudara, dia tinggal di Alice Springs. Jadi saya mau kunjungi dia. Saya itu dulu lama di sana. Saya misionaris juga di sini, Pak. Oh, begitu. Sama istri saya. Iya, gitu loh. Jadi di sini juga kita kekurangan banyak misionaris juga di sini gitu loh. Jadi kalau ada orang seperti yang Bapak atau orang yang bisa bahasa Inggris untuk melayanan di sini juga sangat terbuka sekali di sini. Berarti nanti kita bisa di sini bisa bicara untuk saya untuk mahasiswa ke sana ya, Pak ya. Oh, boleh sekali, Pak, boleh sekali. Jadi nanti di sini di sini kan negara kita doakan bulan nanti September dari sini saya akan kunjungi ke sana, kita bisa atur untuk ngopi lah ya. Oh iya, nanti kita sama-sama travel ke sana, Pak, kalau bisa nanti. Karena siap. Kalau dari turun ke Sydney, nanti saya jemput di Sydney. Nanti kalau Bapak nanti kasih tahu nanti kapan mendaratnya. Kebetulan saya juga ikut di grupnya grupnya Bapak itu tadi itu. Oh ya. Jadi nama saya di situ Roni Damanik, itu saya itu bisa dihubungin di situ gitu loh. Jadi ya kalau ada juga teman-teman yang mau berkunjung ke Sydney, di tempat saya itu banyak penginapan, ada rumah-rumah untuk orang-orang misionaris juga kami sediakan, sama tempat-tempat yang lain juga, sama buku-buku juga. Jadi dengan senang hati untuk membantu orang-orang yang siap melayani gitu loh. Baik, Pak. Jadi kalau Pak Tamparagi mau datang ke Sydney, silahkan dengan saya jemput dengan karpet merah di Pak Tamparagi perlu dibikinin bunga, terus kasih spanduk, selamat datang Tamparagi, gitu kan. Iya, karena gini concern saya, Pak ya. Selamat petang kembali ke rumah Bapak maksudnya. Iya, saya ajak mancing, saya ajak travel, macam-macam. Saya ajak diving sama macam-macam, nanti saya akan ajak bisa berburu macam-macam. Iya. Iya. Jadi cuma itu aja Pak Deki sama Pak Tamparagi, semangat terus, jangan lemah. Karena kita tahu siapa musuh kita. Jadi Amin. Pak Diki selalu kuat, dilindungi Tuhan. Kami berdoa dengan keluarga di Australia, selalu kiranya Tuhan melindungi Bapak di pelayanan juga. Ya, terima kasih Pak. Itu aja Pak Diki, tolong saya di kick out dari sini. Siap. Terima kasih Pak Damanik. Oke Pak. Ya, makasih Pak. Ada Pak Edwin join, Pak. Iya, Pak Edwin. Pak Ronald. Pak Edwin ya tadi ya. Shalom, halo Pak Edwin. Selamat pagi semua. Halo. Pagi Pak Edwin. Pagi. Halo. Halo. Dengar suara saya? Ya, silakan Pak. Suaranya kedengaran bagus Pak. Oke. Ya. Saya tertarik dengan yang barusan tadi ya, Pak Damanik ya. Di tempat seperti Australia kita kekurangan misionaris. Ya.
Jadi untuk Tan Paragi dan Pak Verbum, mungkin satu hal mungkin bisa dipikirkan mulai sekarang, masalah regenerasi lah. Pelayanan untuk YouTuber maupun ya, makanya itu untuk YouTuber maupun untuk bidang apologetik ya. Yes. Oke, ini ya, aku ada pertanyaan. Kalau masalah itu kita udah bikin grup namanya Kristuber. Kalau yang di WhatsApp itu kita cuman beberapa orang yang memang ya udah verifikasi. Kalau yang di Telegram itu kita open untuk semua orang yang mau belajar YouTube, mau jadi apologet YouTube, mau jadi misalnya mau jadi penginjil YouTube atau mau sudah ada bagaimana how to make YouTube-nya gitu. Untuk semua yang Kristen khusus itu ada di Telegram t.me/Kristuber. Masalah teknis maupun non teknis ya di betul. Oke. Oke, buat Bung Deki, ini aku ada pertanyaan di mana di chat link ini. Bisa dibaca. Oke, yang di mana ini? Oke. Dan saya belum lihat. Ya, silakan Pak Edwin. Di chatnya. Di private chat. Oh, oke, saya cek dulu. Di private chat. Di StreamYard, bukan di YouTube. Oh ya, tentang konteks nubuat dalam Perjanjian Lama ya. Betul. Konteks masa. Oke, jadi pertanyaannya ada saya bacakan supaya yang lain juga dengar ya. Pertanyaan dari Bung Edwin, saya ingin menanyakan konteks latar belakang situasi ketika nubuat-nubuat tentang Mesias disampaikan dalam Perjanjian Lama. Apakah nubuat-nubuat itu disampaikan ketika bangsa Israel sedang dalam kondisi kesesakan saja, misalnya masa pembuangan dan sejenisnya, atau ada ketika situasi Israel sedang jaya, tentram, sejahtera, nubuat tentang Mesias itu juga pernah diberitakan. Sebenarnya nubuat tentang Mesias itu bahkan sudah ada di dalam kitab Kejadian. Dimulai dari Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 15, ayat yang terkenal, itu yang disebut dengan istilah proto-evangelium atau janji Injil yang pertama. Janji mengenai kedatangan the seed of the woman, keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Jadi itu janji itu sudah ada bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Oh iya. Jadi sejak Kejadian pasal 3, kalau kita, dan ini sesuatu tema yang sangat menarik, saya bisa spend 2 hari full hanya untuk bahas ini dan tidak berhenti. Dan kalau kita baca kitab Kejadian, saya kasih singkat saja. Kalau kita baca kitab Kejadian, sejak Kejadian pasal 3 ayat 15, narasi kitab Kejadian itu fokus kepada kelas pertentangan antara 2 keturunan. Misalnya after Kejadian pasal 3, pertentangan antara Habel dan Kain. Kemudian sampai dengan Kejadian pasal 6, pertentangan antara Nuh dan orang-orang di sekitarnya. Lalu masuk di dalam Kejadian pasal 11, pasal 12, Tuhan mulai fokus mengulangi lagi janji itu. Janji mengenai keturunan yang akan lahir dari Abraham. Nah, di dalam pengulangan janji itu, Tuhan memperluas janji itu dengan mencakup 3 hal. Janji mengenai keturunan, keturunanmu akan menjadi sangat banyak seperti pasir di laut dan bintang di langit. Kemudian blessing for the nations, berkat bagi bangsa-bangsa melalui keturunan Abraham, dan janji mengenai tanah, land. Dan sejak itu Perjanjian Lama fokus untuk bicara tentang tema-tema itu. Jadi kalau kita membaca Perjanjian Lama mulai dari kitab Kejadian, membaca ke depan sampai dengan kitab Maleakhi, kita akan selalu ketemu tema-tema itu diulang-ulang terus, tapi diperluas dengan detail-detail yang makin lama makin jelas. Misalnya sampai dengan 2 Samuel pasal 7 ayat 14, Tuhan mulai memperjelas janji tentang anak itu siapa. Melalui janji kepada Daud,
bahwa anak itu akan lahir dari keturunan Daud dan anak itu kerajaannya, dinastinya itu kekal. Nah, memang tidak dikatakan di situ bahwa anak itu adalah Tuhan, tapi kan logiknya begini. Kalau janji bahwa anak itu kerajaannya kekal, maka hanya ada dua, hanya ada satu kemungkinan. Anak itu harus anak yang kekal. Tanpa awal, tanpa akhir. Ya, karena dia tidak mungkin punya kerajaan yang kekal kalau dia sendiri tidak kekal. Dan itu diperjelas lagi ketika Yesaya muncul dan menubuatkan mengenai kelahiran anak dari keturunan Daud. Seorang anak telah lahir bagi kita dan seorang putra telah diberikan bagi kita dan namanya adalah Penasihat Ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, dan seterusnya. Jadi kalau semakin detail ya. Jadi semakin lama janji itu semakin diperjelas seiring dengan progres pewahyuan. Dan itulah sebabnya orang tidak bisa membaca perjanjian lama lalu hanya stop di perjanjian lama, karena jawaban dari who is the seed of the woman itu tidak diberikan di dalam perjanjian lama. Membaca sampai dengan kitab Maleakhi, orang tidak dapat jawaban anak keturunan perempuan yang dijanjikan itu siapa, tidak ada jawaban. Itu saja perjanjian lama itu bersifat melihat ke depan. Dan yang menarik adalah Injil Matius mulai dia langsung bicara tentang silsilah Yesus. Yesus itu siapa? Anak Daud, anak Abraham. Jadi perjanjian baru menjawab pertanyaan who is the seed of the woman? Siapakah keturunan perempuan yang dijanjikan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 dan yang kemudian semakin diperjelas seiring dengan progres pewahyuan sampai dengan akhir perjanjian lama. Maka orang tidak dapat membaca perjanjian lama tanpa perjanjian baru dan membaca perjanjian baru tanpa mengerti perjanjian lama. Tidak bisa. Maka saya selalu katakan, the best commentary on the New Testament is the Old Testament. Tafsiran terbaik untuk perjanjian baru adalah perjanjian lama. Karena you tidak bisa mengerti perjanjian baru tanpa mengerti perjanjian lama. Dan you tidak bisa mengerti apa yang dimaksudkan perjanjian lama tanpa mendapatkan jawabannya di dalam perjanjian baru. Iya, Bro. Oke. Ya. Oke, yang lain aja kalau gitu. Saya mungkin tidak bisa lama karena saya ada janji dengan orang untuk mau ada pertemuan. Jadi saya mungkin bisa 10 menit lagi. Apakah bisa begitu Pak Tamparagi? Pak Tamparagi, where are you? Halo. Yes, halo, Bro. Pak Tamparagi, tadi saya bisa 10 menit lagi karena saya ada janji untuk ada pertemuan. Oke. Ya, saya mau kasih tahu dulu kalau misalnya di StreamYard-nya seperti ini memang sengaja saya zoom supaya fokus di sini. Kalau tadi tampilannya kita bisa begini, ini kalau misalnya diginin memang saya sengaja untuk disoloin, dijadiin satu gitu biar fokus di sini. Jadi jangan kaget atau jangan kayak pikir ini terputus atau apa gitu. Ini memang sengaja diginin, oke? Oke. Ya, sekarang kita coba satu lagi ya, terakhir ya Pak Hari ya. Oke, boleh terakhir. Ya, shalom Pak Hari, silakan. Shalom, Tamparagi, salam juga Pak Deki. Shalom Pak. Ada yang mau saya tanyakan sama Pak Deki. Silakan. Yang seringkali saya masih belum mendapat jawabannya. Saya tahu bahwa Alkitab itu, mohon maaf ya sebelumnya Pak Deki, karena saya adalah jemaat biasa, mungkin cara bicara saya hanya sebatas ini. Prinsip umum yang ada di Alkitab dan ada juga pengecualian. Yang ingin saya tanyakan tentang dosa, Pak Deki. Kalau Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23, itu secara
umum dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17, pengertian upah dosa yang tidak mendatangkan maut. Perbuatan apakah itu? 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 sampai 17. Ya. Pada prinsipnya begini, pada prinsipnya adalah ingat di dalam surat Yohanes itu dia tulis surat itu untuk menolong orang-orang Kristen supaya terhindar dari ajaran sesat. Dan kenapa ajaran sesat itu penting untuk dilawan? Karena ajaran sesat itu dapat membuat orang untuk percaya hal-hal yang salah, tapi juga bisa membuat orang untuk meninggalkan Tuhan. Halo? Halo? Ya. Ya, halo, lanjut, Mbak. Oh, terputus, Bro Deki-nya terputus kayaknya. Oke, Pak. Pak Hari, kayaknya Pak Deki terputus, jadi kita tungguin aja kali ya, tunggu dulu. Mungkin boleh, bisa masuk boleh. lagi Pak Hari. Ini untuk tanpa lagi saya panggil Om siapa? Om apa aja lah, Om tanpa lagi juga Om boleh. tanpa lagi. Tanpa lagi misterius. Oke, tadi mungkin saya kasih jawaban singkat lah buat yang tadi Pak Hari. Pada dasarnya prinsipnya kan kita upah dosa adalah maut dan kita semua udah pasti mati, Pak. Intinya gitu, semua kita pasti mati dan pada saat kita mati itu sebenarnya udah selesai. Gitu. Nah, yang dibicarakan di apa tadi Yohanes itu adalah mengenai yang nanti. Yang nanti itu yang kematian kedua sebenarnya yang dibicarakan. Bukan yang kematian pertama. Kematian pertama itu udah selesai urusannya. Dengan adanya Yesus, kita bangkit dari kematian nanti. Nah, kematian kedua adalah itu bukan masalah fair apa nggak fair lagi. Kalau yang pertama itu urusan fair nggak fair. Upah dosa adalah maut, mau dosa kecil, mau dosa besar, mau dosa apapun juga, sekali buat dosa, hukumannya mati. Itu yang pertama. Pukul rata, Pak. Nah, yang kedua itu nggak pukul rata. Yang kedua itu adalah, istilahnya gini, itu adalah gift. Maksudnya, sebuah hadiah ya. Kehidupan kekal itu hadiah. Pada saat kita seharusnya udah mati, yang pertama itu udah binasa, habis. Nah, kita dapat kesempatan kedua, yang di kedua. Nah, yang kedua itu udah bukan masalah fair, nggak fair. Itu masalah love. Gitu. Love never fair. Never fair, gitu. Maksudnya, yang namanya cinta itu nggak pernah adil, kan? Saya mau cintain siapa, itu saya punya hak. Nggak ada orang yang bisa bilang, oh lu nggak fair, lu masa cintanya sama dia, nggak cinta sama gua, nggak bisa begitu. Namanya cinta itu nggak fair. Nah, mengenai tadi dosa yang tidak membawa mendatangkan maut. Yang mendatangkan maut. Coba tanpa lagi baca dulu di ayat 16 itu berbicara tentang kehidupan masa kini. Coba dibaca ayat 16-nya dulu. Saya bacakan ya buat tanpa lagi. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, berarti ini berbicara tentang kehidupan kita saat ini. Jadi kalau ada orang yang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan ia memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi dalam pengertian ini, saya melihat bahwa ini bukan tentang kehidupan nanti, tetapi kehidupan yang saat ini. Ini yang sekarang lagi saya pelajari, yang lagi cari kebenarannya, sebenarnya perbuatan dosa seperti apakah yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 ini yang berkata bahwa dosa itu tidak mendatangkan maut. Maksudnya begitu buat tanpa lagi. Mungkin bisa menjelaskan karena sampai saat ini saya belum mendapat jawaban kepastian dari para pendeta. Mungkin saya juga di gereja bertanya kepada pendeta. Ini masih bermacam-macam jawabannya. Ada yang bilang bahwa
dosa yang tidak mendatangkan maut itu adalah dosa yang tidak timbul dari keinginan hati. Karena dosa itu mungkin aja dilakukan tetapi tidak timbul dari keinginan hati. Karena sesuai dengan firman Tuhan, setiap dosa itu timbul dari pencobaan, dari keinginan-keinginan hati yang dicobai oleh iblis. Setelah keinginan itu dibuahi, maka lahirlah dosa. Nah, dosa itu yang menyebabkan maut. Nah, dari situlah timbul keinginan. Kalau ini dosa tidak tidak timbul dari keinginan, ada yang berkata bahwa itulah dosa yang ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti ampuni langsung. Karena setiap orang yang sudah percaya Yesus, seharusnya bahkan di dalam Yohanes dikatakan bahwa di Injil Yohanes ini 1 Yohanes ini dikatakan bahwa orang itu tidak berbuat dosa lagi. Nah, ini yang jadi pertanyaan selama ini, mencari dosa yang tidak mendatangkan maut itu apa. Kemarin saya berbicara dengan sang debater berbicara tentang hari Sabat, pelanggaran hari Sabat di dalam firman Tuhan. Karena Yesus adalah hari Sabat, walaupun secara Taurat bahwa hari Sabat itu kalau dilanggar berdosa, tetapi pada saat itu bukanlah dosa. Ada juga tentang persembahan ketika Daud memakan korban-korban persembahan, dan itu juga tidak dosa. Jadi saya belum menemukan kepastian. Mungkin barangkali saya bertanya kepada Tamparagi ataupun ke Pak Deki kepastiannya, itu aja. Oke, Pak Deki tadi barusan laptopnya mati, jadi dia mau coba pakai handphone lagi, mau coba dulu. Mengenai yang tadi yang sudah pasti sih itu Pak, menghujat Roh Kudus Pak. Oh iya, betul, saya setuju. Itu kan udah pasti ya? Ya udah pasti. Itu dosa yang tidak terampuni. Iya, dosa tidak terampuni menghujat Roh Kudus. Mungkin barangkali Tamparagi bisa menjelaskan juga kepada saya, pribadi Tuhan itu adalah Tritunggal, di mana ada Bapa, ada Firman, dan ada Roh. Yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak terampuni. Yang jadi pertanyaan, pribadi Allah, Roh Kudus ini dihujat, tidak diampuni. Kenapa penghujatan terhadap Bapa dan kepada Yesus masih ada pengampunan? Mengenai Trinitas kayaknya agak panjang ya Pak. Yang pertama saya kurang gitu setuju dengan kata pribadi gitu. Soalnya pribadi pada saat zaman dulu sama zaman sekarang kayaknya pengertiannya udah berbeda. Oh gitu ya. Jadi gini, maksudnya mengenai pribadi itu kalau misalnya dibilang pribadi berarti punya kepribadian gitu. Bisa saya kepikiran jadi saya punya ketiga pribadian atau gimana? Betul, gitu. betul. Saya nggak kurang gitu setuju dengan kata pribadi itu gitu. Iya, pengajaran tentang pribadi itu memang dari sumber channel YouTube yang lain. Tapi saya lebih setuju dengan pengajaran dari Tamparagi tentang keberadaan dengan secara penjabaran tentang ruang. Yang diterangkan oleh Tamparagi, ada sisi, ada ruang, ada seperti itu lebih bisa saya mengerti lebih baik gitu. Iya. Nah, kalau mengenai menghujat Roh Kudus, kenapa tidak terampuni? Kayaknya agak panjang itu jawabannya ya. Ya mungkin nanti kalau ada channel dari Tamparagi menjelaskan hal itu akan saya tonton kembali lah. Oke. Karena gini Bang Tamparagi, saya berterima kasih sekali hari ini ada kabar gembira bagi saya ketika saya melihat Tamparagi mengadakan live di StreamYard. Saya seorang jemaat biasa merasa terjawab lah kerinduan hati saya untuk mencari kebenaran firman Tuhan, karena saya tahu bahwa beberapa kali saya juga berdialog dengan sang debater. Kerinduan saya cuma satu, bahwa saya ingin mencari kebenaran sejati. Saya ingin beribadah kepada Tuhan yang gak keliru. Sebab firman Tuhan katakan, percuma kamu beribadah kalau ajaran yang diajarkan adalah ajaran manusia. Itu sebabnya saya mencari kebenaran sejati ini dari channel-channel YouTube yang mengajarkan firman Tuhan. Makanya semua saya ikutin, followin, jadi follower YouTube Kristen yang mengajarkan tentang pengajaran kekristenan. Terus terang saja, beban hidup saya cuma satu buat Tamparagi. Saya adalah satu keluarga yang memiliki keluarga yang bermacam-macam agama. Ada yang Konghucu, ada yang Islam, dan
saya pribadi adalah seorang Kristen. Saya sedih ketika saya sebagai orang Kristen belum mengerti betul tentang kekristenan. Ya. Itu aja ya. Sebenarnya kalau buat kekristenan ya memang nggak selalu harus namanya ngerti, Pak. Lebih penting itu sebenarnya kenal, Pak. Kayak kita nggak selalu harus bisa mengerti bapak kita sendiri yang di rumah aja kita belum tentu ngerti kok. Tetangga saudara kita yang sekandung aja kadang-kadang kita belum tentu ngerti kan. Bapak kita punya pikiran apa kita belum tentu ngerti. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah kenal, Pak. Betul. Saya juga rindu mengerti dan mengenal bahkan melakukannya firman Tuhan dalam hidup. Ya. Oke, sebentar ya, saya coba lihat Pak Verbum lagi. Cuma, kok nggak bisa masuk? Ini live pertama buat Tamparagi ya, Pak? Enggak juga, Pak. Cuman ini pertama kali pakai StreamYard, Pak. Lagi tes. Oh, pakai StreamYard. Ini kan lagi mau tahu yang paling enak yang mana gitu. Menurut saya sebagai masukan aja buat Tamparagi, memang pengajaran Tamparagi banyak mengalami terobosan-terobosan baru. Itulah sebabnya Tamparagi saya melihat ada satu pemahaman baru yang mungkin bagi saya itu selama ini baru mengenal di Tamparagi. Contohnya mungkin tentang masalah perkataan Allah yang jadi perdebatan. Tamparagi menggunakan kata dewata. Memang perkataannya bisa berubah tetapi pengertiannya tetap sama. Ada sesuatu hal-hal yang banyak sekali saya dapatkan di Tamparagi, pengajarannya baru bahkan menjadi kerinduan saya untuk menggali kebenaran-kebenaran sejatinya. Karena terus terang aja selama ini kan banyak sekali pengajaran yang kadang-kadang membingungkan saya sendiri gitu. Sebagai orang Kristen, saya seringkali bingung. Saya mengalami pengalaman hidup yang benar-benar terjadi. Ketika saya bertanya kepada seorang pendeta, pendeta itu juga membingungkan dengan jawabannya. Karena seperti gini, Pak Deki. Buat apa lagi? Saya pernah mengalami yang namanya saudara meninggal. Ketika saudara saya itu meninggal, saya meminta kepada satu pihak gereja untuk melayani secara kremasi. Ternyata ditolak. Karena gereja itu tidak melayani pemakaman secara kremasi. Akhirnya saya mencoba untuk mencari ke gereja lain, salah satunya seperti GKI. Dia melayani untuk kremasi. Sangat mengecewakan sekali ketika saya mengalami hal seperti itu. Karena banyak pendapat yang berbeda tentang kremasi, ada yang memperbolehkan dan juga ada yang tidak. Ada yang melayani dan ada yang juga tidak. Padahal inti pengajaran di dalam firman Tuhan itu bukan hal-hal yang fana, tetapi masalah hal-hal yang kekal yang lebih utama. Nah, seperti hal itu kan yang menjadi pertanyaan kehidupan yang real, yang ingin saya cari, yang saya cari gali dari sumber-sumber yang mungkin bisa memberikan dasar kebenaran daripada firman itu sendiri. Karena saya percaya bahwa kebenaran sejati bukan dari pendeta, bukan dari channel-channel YouTube, tetapi dari firman Tuhan itu sendiri. Yes, betul. Nah, kalau mengenai hal itu jadi begini, Pak. Mengenai gereja, itu saya sama seperti Pak Deki, saya tidak mau terlalu dibahas di dalam channel Tamparagi, karena nanti akan jadi blur dengan istilahnya gini. Saya akan menjawab yang serangan-serangan dari seberang lah, maksudnya saya akan menjawab ke situ. Nah, yang saya nggak mau adalah kayak kemarin saya menjawab tentang hal seperti contohnya yang simpel aja tentang Katolik dan Protestan. Itu aja jadi istilahnya
jadi dipergunakan oleh orang seberang untuk bilang nih orang Kristen cakar-cakaran. Makanya saya nggak mau, agak menghindari untuk berbicara tentang hal itu, dan juga terutama tentang masalah gereja-gereja ya, perbedaan gereja ini dengan gereja yang lain, saya nggak mau bahas di sini. Makanya saya siapin itu channel Open Biblika khusus untuk membahas itu, Pak. Jadi justru ini juga saya lagi latihan untuk live streaming begini. Kemungkinan saya nggak tahu apakah bisa nanti Open Biblika live streaming. Yang saya harapkan adalah dengan channel Open Biblika itu jemaat bisa langsung nanya ke pendeta atau ke mana gitu yang mungkin tidak bisa dilakukan secara offline. Mungkin orang kan kadang-kadang sungkan untuk nanya atau gimana gitu kan. Tapi kalau misalnya di internet itu jauh lebih terbuka gitu. Betul. Nah itu yang sedang saya coba, apakah bisa apa enggak saya belum tahu. Kita lagi coba jaringan gereja-gereja bisnis, siapa yang mau terlibat, siapa yang mau sebagai narasumber gerejanya, dan kita akan coba supaya bisa dijawab di situ. Jadi Open Biblika itu bukan sebagai cuma sebagai fasilitator, moderator untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak pertanyaan Pak Hari tadi gitu. Kenapa gereja yang ini begini, kenapa gereja yang itu begitu. Nah, itu akan dijawab di Open Biblika, saya harapin nanti, Pak. Cuman memang itu mungkin butuh waktu, karena kita harus banyak kerjasama dengan gereja-gereja. Dengan semua gereja mau. Ya, kalau menurut saya ini terobosan yang sangat luar biasa buat pengajaran firman Tuhan. Kalau menurut saya, karena selama ini kita belajar kan biasanya monolog, satu arah. Kita belajar dari pembelajaran firman Tuhan dari pendeta-pendeta yang mungkin kalau kita mengalami sesuatu yang membingungkan, ada sesuatu yang mau dipertanyakan, kita tidak bisa. Kedua, ada peningkatan dengan live chat seperti hal yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Estra Soru. Kita bertanya di live chat, pendeta menjawab. Seperti hal itu. Dan hal itu juga itu tidak ada timbal balik. Jadi kalau ada satu keluhan lain yang mungkin lebih panjang untuk dipertanyakan itu tidak bisa. Tapi yang terakhir saya melihat bahwa ketika saya bergabung di channel Sang Debater yang melakukan live chat dialog dua arah seperti ini, itu sangat membantu sekali lah bagi saya sebagai orang jemaat awam, jemaat biasa yang tidak belajar di teologi yang ingin rindu untuk belajar firman Tuhan. Saya tahu dasar-dasar firman Tuhan, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara menjabarkannya atau mungkin mengerti, karena dasar firman Tuhan itu yang penting kita harus merenungkan, mengerti, baru kita bisa melakukan. Yang takutkan adalah ketika saya membaca firman Tuhan tidak mengerti, kita salah melakukan. Nah itu yang saya takutkan dalam kehidupan saya secara pribadi, melakukan firman Tuhan yang salah dalam menafsirkan firman Tuhan. Itu sebabnya saya itu terus saja mengalami yang namanya kehidupan yang benar-benar bergumul dengan firman itu sendiri. Cuma kita belum mengerti secara benar apakah yang kita lakukan ini benar atau tidak. Ya. Mengenai itu sebenarnya gini Pak, Yesus itu adalah jalan. Maksudnya memang hidup ini perjalanan. Jadi jangan terlalu stresin, udah enjoy aja gitu Pak, maksudnya Pak. Karena memang ya hidup adalah perjalanan gitu. Makanya Yesus itu adalah jalannya kan. Jadi intinya yang penting kita on the right track dulu. Gitu. Nanti mengenai itu kan nanti kita akan berkembang dan kita akan mengerti sejalan dengan waktu. Nggak selalu harus sekarang kita mau mengerti, harus mengerti sekarang juga. Kadang-kadang nggak bisa begitu memang Pak. Ya, proses ya. Proses, betul. Baik, tanpa lagi mungkin saya mau bertanya. Live chat ini, terus terang, kalau saya sendiri kayaknya saya nggak akan terus live seperti ini. Karena saya harus siapin materi gitu Pak. Saya siapin materi cukup lama, jadi nggak bisa saya langsung untuk live seperti ini, saya mungkin nggak bisa. Nah, yang saya lakukan adalah saya persiapin teman-teman yang lain yang bisa live. Kayak Bung Deki itu dia bisa live, dia punya kemampuan untuk itu. Sang Debater punya kemampuan untuk itu. Pak Saifuddin juga kita lagi coba untuk bisa live streaming. Saifuddin Ibrahim,
terus teman-teman yang lain yang di Kristuber juga kita usahakan untuk bisa live streaming gitu. Kita lagi dorong ke situ sebenarnya. Saya tahu Pak, benar. Yang Bapak ngomongin itu benar, jadi maksudnya kadang-kadang orang perlu ngomong. Setidaknya perlu didengar, perlu ngomong, ada keluhan apa, perlu didengar, dan itu nggak bisa satu channel langsung gabruk semua ke situ, nggak bisa. Harus dibagi rata, Pak. Iya, kita harus melihat realita hidup yang sebenarnya. Betul. Karena banyak sekali orang-orang yang percaya Yesus itu sungguh sangat mengecewakan dan menjadi batu sandungan. Kalau menurut saya, banyak orang yang hidupnya percaya Yesus, tetapi masih hidup di dalam dosa. Itu yang menjadi pergumulan saya sampai hari ini. Kenapa banyak orang Kristen yang sudah percaya Yesus, tetapi dia tahu itu dosa, dia tahu itu mencuri itu dosa, dia tahu perbuatan-perbuatan itu dosa, tapi dia tetap masih lakukan. Saya melihat bahwa proses yang terjadi dalam hidup dia itu tidak membawa kepada keselamatan. Kalau menurut saya, gitu. Karena keselamatan sejati yang menurut firman Tuhan ajarkan, saya melihat bahwa percaya di dalam firman Tuhan itu bukan berarti percaya di dalam hanya diperkatakan di mulut. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan percaya dengan mulut, tetapi mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati. Percaya dengan hati dengan percaya di mulut itu berbeda. Kalau percaya di mulut, itu mereka bisa berpura-pura seperti seorang artis. Dalam hidupnya tidak demikian. Tetapi kalau percaya di dalam hati, itu memiliki pengertian yang berbeda. Saya lebih percaya kepada firman Tuhan yang berkata bahwa setiap orang yang sudah percaya harus lahir baru. Dan setiap orang yang sudah lahir baru harus meninggalkan dosa dan tidak punya keinginan untuk berbuat dosa. Itu sebabnya firman Tuhan katakan jelas bahwa orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, ini yang menjadi perenungan. Sampai saat ini saya belajar. Karena dosa inilah yang akan membuat kita binasa. Makanya saya pertanyakan tadi tentang dosa yang tidak mendatangkan maut itu seperti perbuatan apa? Karena saya pengen tahu kebenaran yang sesungguhnya. Begitu tanpa lagi. Iya, iya. Halo Bro Pil. Halo. Yo. Kita live streaming. Selamat siang semua. Ya. Selamat siang. Kita ingin tambahkan dari pertanyaan Pak Henry tadi soal Hari. apa? Harry. Oke. Sorry. Soal menghujat. Kenapa menghujat Roh Kudus itu dosa yang tidak bisa diampuni? Sebenarnya kalau kita baca di Yohanes 16 ayat 8 dan 9, Yesus bilang, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi tugas dari Roh Kudus yang seperti pada ayat ini justru menginsafkan orang dari dosa. Kalau orang sudah tidak mau diinsafkan, tidak mau ditegur, tidak mau diarahkan, apa yang lebih daripada itu? Artinya dia sudah menolak pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Dan hal ini terjadi ketika orang itu masih hidup. Kalau orang itu sudah tidak punya kesempatan untuk memilih selama dia masih hidup, artinya Roh Kudus tidak bisa bekerja lagi kan ketika orang sudah mati. Jadi kenapa menolak Roh Kudus itu, penghujatan akan Roh Kudus itu tidak bisa diampuni? Karena orang itu tidak mau ditegur. Sangat sesederhana itu. Kalau orang sudah tidak mau ditegur, tidak mau diarahkan sampai dia mati, artinya secara otomatis dia sudah menolak untuk dituntun pada kebenaran. Itu yang sedikit tambahan dari saya. Bro Pia, yang ingin saya sampaikan bahwa ketika Roh Kudus menegur untuk menginsafkan kita atas dosa, semua juga dilakukan dari semenjak perjanjian lama, dari semenjak penciptaan manusia. Iya. Allah sudah menegur tentang dosa itu dengan larangan-larangan. Bahkan nabi-nabi pun
diperintahkan Tuhan untuk mengingatkan orang akan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesus sendiri datang ke sini juga sama. Yesus memberitakan tentang perbuatan-perbuatan pengampunan, itu tetap sama dengan teguran. Jadi yang saya pelajari, ada beberapa pendapat dari para pendeta yang berkata itu berhubungan dengan usaha Tuhan untuk menyadarkan manusia. Dulu Tuhan berbicara begitu jauhnya, bahkan Tuhan berbicara pertama manusia itu kan begitu dekat dengan Tuhan. Akibat dosa manusia terputus. Usaha Tuhan untuk mengisapkan manusia kembali atas dosa, Tuhan berbicara kepada nabi-nabi. Ya, kepada para tokoh-tokoh Alkitab, kalau dibilang para nabi-nabi lah, kalau orang bilang seperti itu, sampai mereka juga tetap menolak. Akhirnya Allah sendiri datang lebih dekat lagi, tatap muka, dan mereka juga tetap menolak Yesus, bahkan menyalibkan. Yang terakhir adalah secara roh Tuhan berbicara di dalam hati manusia, karena inti manusia percaya itu bukan bersumber dari luar, tetapi dari hati. Dari hati. Itu sebabnya ketika hati manusia menolak tentang pengajaran Tuhan, tentang teguran Tuhan, kayaknya tidak ada usaha lain mungkin Tuhan untuk menghisapkan manusia. Ada yang berpendapat seperti begitu, karena itu roh adalah usaha terakhir Tuhan katanya untuk menghisapkan manusia. Tapi saya belum begitu sepenuhnya berpendapat begitu, karena pribadi Allah yang dikatakan di dalam. Jadi bukan pribadi ya, Allah sendiri secara Roh Kudus yang menegur kita ketika kita menolak, menyangkal Dia, itu merupakan dosa yang tidak terampuni. Oke, gini Pak Hari, mungkin saya balik ke yang saya sebenarnya pernah bikin video tentang ini. Kita balik ke yang awal, pohon kehidupan dan pohon hukum, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Iya. Pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu adalah pohon hukum. Pohon kehidupan itu adalah pohon cinta. Jangan dimakan buahnya, Pak. Betul. Jangan dimakan buahnya. Nah, mengenai hukum itu, kalau misalnya kita mau ngomong, itu nggak ada yang tembus, Pak. Sampai kapanpun juga nggak ada yang tembus. Maksudnya, yang terakhir hukum yang ke-10 aja deh. Jangan mengingini milik sesamamu. Siapa yang hidupnya nggak pernah mengingini sesamamu, dan siapa yang nggak akan pernah lagi seumur hidup nggak mengingini keinginan milik orang lain? Siapa yang sanggup itu, Pak? Saya rasa nggak ada yang sanggup. Nah, jadi poinnya yang disampaikan, kalau yang saya pernah bahas di situ, bukan di masalah kita berbuat dosa apa enggak lagi, tapi kita mengampuni apa enggak, gitu. Karena kita sendiri di dosa dan kita ini diampuni. Kita harus berbuah dengan cara mengampuni orang lain. Kalau misalnya nggak fair kalau misalnya kita diampuni, kita minta diampunin, udah diampunin, dan kita tidak mengampuni orang lain, gitu. Jadi mengenai tadi, yes, betul, orang Kristen banyak yang berbuat dosa, orang yang KTP-nya Kristen masuk gereja berbuat dosa, masih nyolong, masih berzina, masih apa. Itu ada, itu nggak bisa dipungkirin. Pertanyaannya, satu, kita bisa buat diri kita ya, kita bisa menghakimi mereka, merajam batu mereka, atau kita bisa ikut mengampuni mereka dan ajak mereka keluar dari situ. Kira-kira gitu, Pak. Yang kalau itu adalah pilihan yang tadi lagi, balik ke pilihan awal. Kita mau pilih pohon kehidupan, atau kita mau pilih pohon hukum. Ada orang masuk ke gereja, dianggaplah dia berbuat zina. Kita mau ngapain terhadap orang ini? Kita mau hukum dia, atau kita mau mengasihi dia? Kita mau ngampunin dia, kita mau ajak dia keluar dari situ. Ya, karena kita sendiri adalah orang berdosa juga sama seperti dia. Kita juga istilahnya, kalau kita dipakai ukuran yang sama pun kita nggak lewat kok, gitu. Jadi kenapa kita harus menghakimi dia? Kalau kita menghakimi dia, otomatis kita juga akan dihakimin. Dan itu adalah salah satu Roh Kudus, tujuan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bukan hukum, Pak. Roh Kudus itu kasih, Pak.
Karena ketika kita menolak Roh Kudus, kita menolak kasih, kita menolak pengampunan juga, kita menolak untuk mengasihi. Itu yang ditolak kalau kita menolak Roh Kudus. Balik ke yang awal, kita memilih untuk makan buah pohon pengetahuan dari baik dan yang jahat. Kita memilih untuk menghukum orang lagi, gitu. Kalau dari saya mungkin begitu ya, Pak. Ya, saya setuju dengan pendapat Tan Paragi tentang pribadi Roh Kudus yang bersifat kasih. Yang saya mau tekankan adalah ketika kita sudah percaya menjadi orang yang beriman, menghadapi dosa, memandang tentang dosa. Karena musuh yang terbesar dari hidup manusia adalah dosa. Manusia jatuh di dalam dosa itu adalah satu sejarah di dalam hidup manusia. Sampai hari ini manusia harus menanggung akibat daripada dosa itu sendiri. Seperti halnya tadi dikatakan sama Tan Paragi tentang masalah dosa ini, saya sangat rindu sekali untuk ke depan bisa hidup memandang atau menyikapi dosa itu secara benar. Ke jelas sekali pergumulan saya di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16-17 dan saya lanjutkan ke ayat 18. Di sini ada firman Tuhan yang begitu jelas dikatakan kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Ini jelas sekali dikatakan tidak berbuat dosa, tetapi yang lahir dari Allah melindunginya. Si jahat tidak dapat menjamahnya. Jadi ada pengertian di sini bahwa hidup di dalam roh adalah hidup yang tidak menginginkan berbuat dosa. Jadi kalau orang masih hidup berbuat dosa, mereka masih hidup di dalam daging. Saya mengalami yang namanya pengalaman pribadi di mana saya dulu sering berjudi. Saya sering menginginkan bagaimana cara mengambil keuntungan dari teman-teman saya sendiri. Tetapi ketika saya mengalami proses di mana saya bertobat kepada Tuhan, dan saya mengalami yang namanya ditipu oleh orang, saya bisa merasakan betapa sakitnya ketika saya ditipu orang. Dan itu membuat titik balik di mana saya nggak mau menipu. Iya. Jadi dari situlah ada tekad di mana saya tidak memiliki keinginan sama sekali untuk berbuat dosa. Ya. Dan dari pengalaman itulah saya mencari terus ada sesuatu yang berbeda. Ketika saya berdosa karena saya sadar dan saya tahu hidup saya nggak tenang. Contoh, kalau saya mencuri sesuatu dari orang lain, sampai pulang pun hati saya selalu gelisah. Dan saya harus bereskan kepada mereka. Tetapi ada juga saat-saat di mana saya merasakan yang namanya mencuri secara pandangan orang, tetapi saya merasa bahwa saya tidak melakukannya. Seperti tidak timbul dari keinginan saya. Contohnya, kalau saya sekarang mencuri barang orang lain, yang terbawa itu bukan karena saya mau mencuri, tapi membawa barang orang lain tanpa sengaja, itu membuat saya merasa bahwa ketika saya pulang, saya tidak merasa berdosa. Ada sesuatu yang merasa saya tidak berdosa. Sehingga ketika saya berkata kepada orang yang memiliki barang, meminta maaf, saya merasa terbebas dari beban hati yang dikejar-kejar rasa bersalah. Begitu tanpa lagi. Ya, gini Pak Hari. Jadi fokusnya jangan ke arah dosa lagi, Pak. Maksudnya gini. Kalau kita mikirin jangan berbuat dosa, jangan berbuat dosa, jangan berbuat dosa, itu yang ada di fokus kita. Itu kecenderungan kita secara psikologis adalah untuk melanggar itu. Jadi lebih baik daripada kita fokus ke situnya, fokus ke mikirin jangan berbuat dosanya, lebih baik fokus ke mengasihinya, Pak. Ya, saya setuju. Pak? Saya setuju. Supaya kita nggak mikirin lagi yang itu, yang dosa. Itu makanya Yesus ngomongin kasih. Jadi forget about it gitu. Forget juga maksudnya nggak usah pikirin dulu deh tentang dosa apa nggak usah fokus di sono, kita nggak usah menghakimi orang lain.
Yang penting kita fokus untuk mengasihi, itu aja. Itu yang jauh lebih penting daripada kita mikirin ini dosa apa enggak, itu dosa apa enggak. Karena kalau kita pikirin Saya terus setuju. ini dosa, itu dosa apa enggak, hasilnya adalah kita sendiri berasa tertuding. Gue berbuat dosa nih, misalnya anggap aja tadi Pak Hari bilang judi. Daripada kita pikirin gue dosa nih, gue judi, gue mesti gimana. Nah, ini kan kita alihin gimana, kan tadi kan udah pengalaman kan, udah kapok lah istilahnya. Ya sudah, berarti kita fokus untuk yang lain itu gimana caranya mengasihinya, tapi dia fokus ke sono. Jadi nggak usah ke ininya Pak. Maksudnya nggak usah pikirin lagi judi itu dosa apa nggak dosa, itu udah nggak usah dipikirin sama sekali. Lupakan about judi, kata tentang judi itu dilupakan sama sekali gitu Pak. Fokus kita mesti ngapain ke depannya yang tujuannya adalah mengasihi. Selamat malam Bang Rudi Yohanes. Yuk, malam Bang. Malam. Ini pagi masih enggak? Siang. Selamat siang. Kira jumpa malam jadi lupa. Gimana? Aduh. Jadi Mas, semangat kali ya. Apa namanya itu? Iya. Ini ada, saya lihat ada banyak yang hadir ini. Cuman itu apa, mic-nya masih mati semua itu, Bro Phil sama Eisen Sinaga. Ya Bang. Ya tadi soalnya ini. Oh ini bisa sampai 6 ya? Sampai 6? Bisa sampai 6 Pak. Oh baru tahu aku. Tapi orang siapa ada tiru-tiru loh. Siapa namanya itu? Si Nandar, Sugi, si Mualaf Channel, sama satu lagi entah siapa itu ada itu. Mereka juga live gini berempat. Kemarin apa ya? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar tambah rame enggak? Biar tambah seru. Bro, tambah lagi. Halo. Iya bro. Yes. Coba satu hari nanti kita buat yang apa namanya ini, yang tidak gratisan ini. Ku dengar-dengar katanya bisa langsung live di tempatmu dan bisa live di tempat siapa saja yang masuk gitu loh. Ya tadi udah dikasih tahu sama Pak siapa tadi yang masuk itu. Yang host itu yang bayar itu yang host doang Pak katanya Pak. Oh gitu. Yang jadi host aja dia bisa kasih izin yang lain untuk live streaming juga. Oh, nggak perlu semua. Katanya sih begitu ya tadi. Saya juga biar mau mantap. nyoba. Aku nantilah mau coba tanggal 23. biar bisa persiapan dengan si Esra Solo kan. ngomongin Yudas belum kelar lagi Pak. Ya orang tuh pakai mana sekarang tambah membabi buta itu semua kulihat. Tapi lumayan loh, ada yang mendukung aku. Pak apa namanya, Rudi juga namanya, sama dengan aku, yang layar teologi. Mantap dia itu. Aduh. Itu gara-gara nama sama itu. bisa jadi ya, gara-gara nama sama. Tapi ini memang bagus Pak, streamnya jauh lebih bagus, jauh lebih enteng. Makasih sekali Pak. Dan lebih jernih kan? Jauh. Iya, jauh lebih jernih, jauh lebih enteng. Ya ini nanti kita masuk juga enak kan ya. Cuman yang itu aja belum kita coba, nantilah kita coba kapan waktu kan. Oke lah. Aku izin dulu ya, mau live apa namanya itu, buat video dulu ya. Oke, makasih ya. Ayo semua, sampai jumpa. Oke, Abang. Halo. Ya. Tadi ingin tanggapi Pak Hari tadi soal ketakutan berbuat dosa ya. Karena sebenarnya kita itu di dalam kekristenan itu adalah proses bertumbuh sebenarnya. Dari bayi sampai dewasa. Jadi bedanya kita dengan orang di luar, ketika Pak Hari di luar Kristen, mencuri, berjudi, bukan dianggap dosa kan? Biasa aja. Tetapi ketika di dalam kekristenan, ada Roh Kudus berbicara kepada Pak Heru. Ini tidak bagus, ini dosa, ini. Jadi itu yang membedakan kehidupan di luar Kristen dan kehidupan di dalam kekristenan. Jangan berpikir kalau kita udah di dalam Kristen, kita 100% langsung sempurna begitu. Karena kehidupan kekristenan itu proses bertumbuh gitu.
Kalau masih pertama masuk di dalam kekristenan, Rasul Paulus bilang sama seperti bayi baru lahir. Jadi makanannya harus makanan bayi. Jadi ketika sudah dewasa di dalam kekristenan, kita mau kasih analogi, Pak Hari dengan orang tuanya, semakin Pak Hari tua, semakin dependen, maksudnya semakin independen. Pak Hari tidak mungkin tinggal terus dengan orang tua kan, kalau sudah dewasa. Tapi kalau hidup bersama Tuhan, semakin kita dewasa di dalam Tuhan, kita justru semakin bergantung pada Tuhan, bukan sebaliknya. Kalau secara jasmani orang tua kita sudah dewasa, kita semakin jauh dari orang tua kita karena kita hidup sendiri kan. Tetapi di dalam kehidupan kekristenan, semakin kita dewasa di dalam kekristenan kita, semakin kita dekat dengan Tuhan. Dan satu-satunya yang kita jadi panutan adalah Yesus itu sendiri. Jangan melihat kiri dan kanan, orang itu berdosa meskipun dia Kristen. Karena kalau kita lihat orang lain, kita akan mencerminkan kita sendiri. Tapi kalau kita melihat Yesus, kita akan melihat betapa berdosanya saya dibanding dengan Yesus. Tapi kalau kita melihat orang lain, kita akan pikir, saya lebih bagus dari orang ini. Dia tidak melakukan ini, tidak. Tapi kalau kita memandang kepada Yesus, kita lebih berdosa daripada orang lain. Saya ingin ambil kutipan dari Amsal 4 ayat 16. Dia bilang, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Apa perbedaan orang fasik dan orang benar di dalam ayat ini? Dua-duanya jatuh. Tetapi orang fasik jatuhnya tidak bangun-bangun. Tetapi orang benar di sini adalah dibilang 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Jadi bukan berarti berapa banyak kali kita jatuh, tetapi berapa banyak kali kita bangun dari jatuh. Pak Hari tahu nggak cara untuk tidak jatuh dalam dosa? Halo Pak Hari. Halo. Kalau saya sendiri pribadi untuk menghindari dosa, saya harus belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Terus kedua, saya berdoa kepada Tuhan minta pertolongan Roh Kudus. Kalau sesuai dengan ayat Amsal ini, supaya kita tidak jatuh lagi, jangan bangun. Artinya tetap hidup di dalam dosa. Cara orang tidak bisa jatuh adalah dia tergeletak terus di bawah lantai, supaya dia tidak jatuh lagi. Tetapi cara terbaik untuk bisa tetap bertumbuh adalah kita harus bangun meskipun kita jatuh. Dan orang akan belajar dari pengalamannya. Oh, kita sudah jatuh. Tak mungkin orang jatuh kepada lubang yang sama untuk sekian kali. Ya kan, Pak? Betul. Jadi seperti Amsal bilang, 7 kali orang benar jatuh, tetapi ia akan bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh. Jadi bedanya orang fasik dan orang benar, orang fasik aman dengan kejatuhannya dan tidak mau bangun. Tetapi orang benar jatuh berapa banyak kali pun, tapi dia merasa tidak aman dengan jatuh itu dan dia tetap bangun kembali. Jadi yang saya mau bilang adalah kehidupan kekristenan itu bertumbuh. Tidak stagnan. Oh, kita sudah kenal Yesus, udah. Kita kan masih bawa kemanusiaan kita kan sebelum kita jadi Kristen. Jadi itu yang dikikis tiap hari, sampai kita merasa jijik untuk melakukan hal tersebut. Karena kita mengingat apa yang Yesus lakukan di salib. Itu tambahan saya. Saya setuju sekali buat Bro Pil. Itu memang saya rasakan ketakutan terhadap dosa. Itu seringkali menghantui hidup saya. Tetapi saya sadar bahwa selama saya hidup, saya tidak bisa lepas dari cobaan-cobaan si iblis yang membuat saya bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi saya bersyukur Bro Pil bisa memberi masukan bahwa ketika saya berdosa, kita boleh bangun lagi untuk mencari lebih hari, lebih mengenal kehendak Tuhan dalam tentang masalah dosa ini.
memang yang saya lakukan saat ini ketika saya melakukan sesuatu perbuatan dosa, yang ketika saya sadar dan sesuai dengan firman Tuhan bahwa itu saya melanggar perintah Tuhan, saya akan dengan secara konsekuen, saya mengakuinya dan saya membereskannya. Kalau memang itu harus dibayarkan pertanggungan, iya, saya tanggung gitu. Itu untuk menghindari hati yang tidak tenang. Karena saat ini saya merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan dulu. Hati saya dulu dingin, hati saya kejam. Tapi ketika saya mengenal Tuhan, hati saya itu tidak pernah bisa tenang kalau ada dosa. Yeah. Jadi ada sesuatu yang kalau menurut saya harus dibereskan. Itulah ketakutan yang saya hadapi. Bahkan Artinya terhadap Roh orang Kudus tua. sedang bekerja. Iya. Bahkan saya mengalami hal-hal yang kalau menurut saya Tuhan izinkan untuk kebaikan saya. Saya punya anak laki-laki, saya punya anak 3, 1 laki. Sejak kecil sampai umur 5 tahun dia mengalami gangguan mata. Saya berdoa tiap hari tanpa henti. Saya lakukan itu ketika dia berusia 16 bulan. Sampai 5 tahun berarti kurang lebih 3 tahun lebih saya berdoa. Tanpa henti setiap hari saya berdoa. Kenapa saya melakukan hal itu? Karena saya percaya kuasa doa. Saya adalah seorang pedagang yang pernah mengontrak satu rumah, berikut gudangnya. Ternyata pemiliknya menaruh penjaga seperti makhluk-makhluk halus. Tetapi di tempat itu saya berdoa. Setiap hari untuk hidup saya, untuk usaha saya, untuk masa depan saya. Dan secara ajaib, pemilik rumah itu pernah bikin saji-saji, mengundang penghuni itu, tidak ada. Bahkan sampai balik bertanya kepada saya, apakah ada melihat sesuatu yang aneh-aneh di sini? Saya katakan selama 7 tahun, awal-awalnya banyak mengalami hal-hal yang aneh. Tetapi 7 tahun berikutnya, saya tidak pernah mengalami hal itu. Di situ dia berkata bahwa itu ada yang menunggu. Nah, dari kuasa doa itulah saya berdoa untuk anak saya selama 5 tahun. Sampai usia 5 tahun, selama 3 tahun lebih. Ternyata Tuhan tidak jawab. Anak saya tetap tidak mengalami apa-apa, bahkan tambah parah. Anak saya dioperasi. Saya sedih, saya marah sama Tuhan, saya pernah berhenti. Saya jauh dari Tuhan. Tetapi ada seorang pendeta yang berkata begini, kalau Tuhan tolong, kalau Tuhan sertai kamu dengan kuasa, dengan mujizat, dengan penyertaan, kamu mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan nggak tolong, masihkah kamu mengasihi Tuhan? Nah, itu pertanyaan yang menurut saya itu. Gini, Pak Hari. Iya. Sederhananya gini aja. Ukurannya sekarang udah bukan lagi seperti itu. Ukurannya sekarang adalah ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kalau Pak Hari pakai dengan standar hukum menghukum, ya jatuhnya menghukum terus, Pak. Kita udah nggak seperti itu lagi. Jadi kita ikutin modelnya bukan seperti ini, Pak. Siapa? Zakheus ya. Dia pemungut cukai, orang berdosa lah itu. Nah, dia udah bukan ngomongin lagi, oke, gue bertobat, gue keluar, gue nggak berdosa lagi. Dia nggak ngomongin itu. Tapi dia udah ngomongin siapa yang gue bersalah kepada siapa, gue balikin 4 kali lipat. Nah, jadi bukan masalah nggak boleh lagi, Pak. Tapi what to do gitu. Kita mesti ngapain? Kita fokus ke situ jauh lebih baik daripada kita terus fokus mikirin dosa ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sama seperti gini, maksudnya Bapak kan dagang ya, Pak ya? Betul. Nah, Bapak dagang kalau misalnya mikirin ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, Bapak bisa dagang nggak, Pak? Ini terjadi juga dalam hidup perdagangan saya tanpa lagi. Saya ada pernah mengajarkan orang begini dalam berbisnis. Jangankan yang halal, yang haram aja susah zaman sekarang. Tetapi saya percaya firman Tuhan itu kebenaran. Saya bertemu dengan seorang teman, disaksikan oleh pendeta gembala saya sendiri, di mana dia mengalami hal yang sama dengan saya, tetapi memiliki cara pandang yang berbeda. Dia tidak percaya kepada firman Tuhan. Sorry bentar. Ini tes. Bisa dimatikan ini ke YouTube-nya. Halo. Ini tahu siapa nih tes nih.
kayaknya dia buffering ya. Oke, saya sorry ya. Kasih mute aja, Bro. Halo? Ya, Pak, suaranya double itu ada yang masih dimatiin itu Pak suaranya, Pak. YouTube-nya atau apa gitu. Halo? Oke. Lanjut ya. Saya punya teman yang sama-sama pengusaha tetapi memiliki cara pandang yang berbeda. Dia tidak percaya firman Tuhan sampai dia mengatakan firman itu hanyalah dongeng. Saya marah. Disitulah saya terjadi perdebatan dan saya disaksikan oleh gembala setempat bahwa biarlah kita menjadi saksi hidup. 10 tahun ke depan jadi apa dia dan jadi apa saya. Saya takut sebenarnya, tetapi saya percaya firman itu kebenaran. Dan saat ini kenyataannya saya melihat bahwa orang di dalam Tuhan itu berbeda. Itu sebabnya saya mengiring Tuhan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Saya berterima kasih karena proses saya ini dari orang yang mungkin suka dosa, sekarang mulai memiliki hati yang tidak mau merugikan orang lain. Bahkan saya mau belajar betul kepada Yesus pribadi yang melalui proses yang lebih sulit kalau menurut saya. Salah satunya adalah kalau saya mengasihi saudara saya yang berbuat jahat kepada saya. Firman Tuhan katakan Tuhan ajarkan kepada saya untuk mengasihi musuh. Bagaimana saya mengasihi saudara? Bagaimana saya mengasihi musuh? Di sini saya belajar dalam hidup. Ketika saya menolak orang lain, menolak orang-orang yang mungkin membenci saya pribadi, tetapi saya melakukan apa yang seperti Yesus lakukan. Saya dikasih Yesus ketika saya masih berdosa. Itu sebabnya saya juga mau melakukannya. Bukan karena saya orang benar. Jadi menghakimi orang, kalau saya rasakan bagaimana Yesus menghakimi saya, tentu saya itu sudah binasa. Jadi saya tidak punya hak menghakimi. Jadi saya ketika melihat orang lain berbuat yang tidak baik, merugikan, bahkan saya mengalami di dalamnya perdagangan ini, dirugikan orang dengan berbagai cara. Tetapi saya berdoa dalam nama Yesus. Setiap hari, ketika saya mau pergi berdagang, tidak pernah saya lupa untuk berdoa. Karena saya begitu mengakui bahwa di dalam doa itulah sebagai iman saya bahwa saya perlu Tuhan. Amin. Yang terjadi, saya mengalami banyak masalah di dalam dagang, banyak ditipu orang. Tetapi sampai hari ini saya tidak pernah berkekurangan. Bahkan Tuhan boleh tambah-tambahkan. Itu yang membuat saya semakin yakin dan semakin percaya bahwa masa depan saya itu di dalam Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Apalagi kalau saya belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Yang sekarang saya pelajari adalah pribadi Yesus itu sendiri. Kalau Yesus mengasihi orang yang berdosa, datang ke dalam dunia bukan mencari orang yang benar, mencari orang berdosa. Sekarang yang saya tanyakan dalam diri saya, bagaimana saya menghadapi orang yang bersalah kepada kita. Amen. Diampuni Tuhan itu bermula ketika kita mengampuni orang lain, saya katakan begitu. Jadi kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, tidak mungkin Tuhan juga mengampuni kita. Jadi Tuhan mengajar. Gimana, Pak? Terbalik, Pak. Tuhan yang udah duluan ngampunin kita, Pak. Makanya kita harus... Oh iya, maksud saya gini. Kalau saya tidak bisa mengampuni orang lain, seperti halnya Tuhan katakan di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Jadi ada pandangan saya itu begini. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, kita belum memiliki hati seperti Tuhan. Yang mengampuni saya ketika saya masih berdosa. Kita mengalami proses kesempurnaan itu kan menuju ke sana. Iya. Jadi mencari perkenanan lah. Kalau saya sekarang mencari itu Tuhan, saya percaya. Ketika saya berdoa 3,5 tahun, ketika anak saya sakit, saya mengalami yang namanya perkara-perkara yang di luar, perkara-perkara yang menurut saya di luar logika. Bagaimana Tuhan berkati. Bahkan saya pernah bertemu dengan satu orang, ibu,
yang kerasukan. Saya bersama-sama dengan Bapak Gembala berdoa. Tetapi tidak sembuh, malah ketawa. Malah orang yang kerasukan itu menggigit makan aqua gelas gitu, aqua yang dari plastik. Saya sedih. Yang saya rasakan pada saat itu, saya berdoa bertanya kepada Tuhan, kenapa ini terjadi? Saya rasakan dari kepala sampai kaki, saya merasa seperti orang yang kesemutan, merinding. Tanpa dorongan siapa-siapa, saya datang kepada orang itu. Lalu saya minta sama orang yang di dekatnya, dia tolong pegangin tangannya, karena tangannya sering meronta-ronta. Saya minta katakan, saya adalah hamba Tuhan yang sudah diberi kuasa, yaitu oleh Yesus yang mati di kayu salib. Saya perintahkan kamu keluar dari tubuh ibu ini. Di dalam nama Yesus. Kamu tidak berhak atas ibu ini. Dan ketika saya berdoa kepada ibu itu sadar. Saya mengalami hal yang kalau menurut saya itu kegenapan firman Tuhan terjadi. Setiap orang percaya diberi kuasa mengusir setan. Itu pengalaman baru bagi saya. Dan itu proses. Sampai saat ini saya juga ikut untuk belajar kepada Yesus. Saya nggak melihat itu pendeta, ajaran dari mana, ataupun dari YouTube apa. Selama hal itu bukan pengalaman pribadi saya dengan Tuhan, saya harus mencari kebenarannya. Memang banyak yang sekarang ini saya haus, rindu, yang ada di dalam pergumulan hidup saya. Itu yang terjadi, memang betul. Ketika saya belajar menghindari dosa, itu yang membuat saya sekarang ini seringkali berontak dalam diri. Ketika ada yang salah, itu ada pemberontakan dalam diri saya. Yang seolah-olah menegur, membuat saya tidak tenang. Tetapi saya bersyukur bahwa ketika saya memandang segala sesuatunya sesuai dengan firman Tuhan, ada rasa tenang di hati. Jadi yang saya rasakan begini, kalau ada sesuatu yang tidak beres dalam diri saya, hati saya pasti bergejolak. Nah itu yang saya rasakan bahwa ada dosa yang tidak beres yang harus saya selesaikan di dalam hidup saya. Maksudnya begitu, Bro Pia. Oke. Kalau kita baca di dalam Filipi 4:13 ya, dia bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Batasnya segala itu sampai di mana sih? Segala itu kan semua, termasuk bagaimana, ya termasuk bagaimana kita mengatasi dosa gitu. Dan di ayat yang lain, Yesus bilang, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, bayangkan kalau kita jauh dari Tuhan ya, kenapa kita harus datang kepada Yesus dan belajar daripada Dia? Karena Dia juga pernah merasakan apa yang kita sudah pernah rasakan gitu. Makanya Dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Karena Dia tahu apa yang kita semua rasakan. Jadi, makanya Yesus bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita merasa berat terhadap dosa, bukan berarti saya berbicara di sini saya sudah menang terhadap dosa, sama-sama kita bergumul. Tetapi tagih janji Tuhan itu, tuntut janji Tuhan itu. Tuhan, saya mau berubah, tolong saya berubah gitu. Itu tambahan dari saya. Ya. Pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, seperti halnya yang saya sekarang lagi pergumulkan di dalam Matius 15 ayat 9, firman Tuhan berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Itu yang saya sekarang hindari. Saya hanya memiliki satu pribadi yang saya teladani, yaitu Yesus. Oke, makasih Pak Hari. Kita coba sekarang ke Pak Yuda ya. Pak Yuda baru masuk kayaknya Pak Yuda ya. Silakan Pak Yuda. Ini kok suaranya terputus-putus ya? Suaranya terputus-putus Pak. Iya, bentar. Suaranya terputus. Mungkin karena jarak jauh ya. Gimana Pak? Udah lebih jelas? Agak lebih bersih, tapi masih sedikit terputus-putus. Oke. Kalau di sini kayaknya sih bagus Pak. Silakan Pak. Silakan Pak Yuda. Ya, karena kebetulan memang posisi saya ada di Atlanta, jadi mungkin ada sedikit gangguan barangkali ya.
Wow, Atlanta, Pak. Saya ada di Atlanta, Georgia. Oh. Jadi kemungkinan besar ini karena jarak barangkali. Kalau di sana di antara kalian itu suara bagus, barangkali ya karena sama-sama satu wilayah gitu. Jadi ini maaf nih ya. Ya. Sebenarnya sih kalau saya pribadi ya, saya juga mungkin dari pengalaman hidup aja gitu. Bahwa apa yang kita pikirkan itu di dalam hidup ini belum tentu searah dengan apa yang Tuhan rencanakan gitu. Jadi pada prinsipnya kita harus ikut Dia, dan ya namanya juga dalam Alkitab dibilang bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita kan. Ya namanya manusia, kita kadang-kadang juga lupa gitu. Nah dalam hal ini pada saat kita lupa, dan tentunya itu mengakibatkan suatu dosa gitu, seperti yang Pak Hari bilang tadi. Namun kan kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Bahwa kita sudah melakukan suatu tindakan yang tidak diinginkan Tuhan tanpa sepengetahuan kita, tanpa kita sadari, dan Tuhan pun akan mau memaafkan kita pada saat kita minta maaf. Saya rasa itu yang paling tepat. Kalau sebagai Kristen kita percaya bahwa Tuhan itu sepenuhnya penuh kasih sayang gitu. Bagaimana menurut Tan Paragi? Iya betul Pak, setuju Pak. Ya, sorry Pak, saya lagi tadi masih lagi chatting sama Pak Verbum, dia lagi berusaha untuk datang. Silakan Pak, lanjut Pak. Ini terputus lagi suaranya. Sama sekali nggak bisa didengar gitu. Iya, mungkin Bro Pil mau... Apa suara saya kedengaran jelas nggak ya? Kedengaran Pak, kedengaran jelas. Bro Pil mau nanggapin Bro Pil? Oke. Kita tahu memang Tuhan itu Maha Kasih ya. Tetapi bukan karena Dia Maha Kasih, kita kayak take it for granted apa yang Tuhan kasih gitu. Oh, karena Tuhan Maha Kasih, kita seringkali saudara-saudara seberang bilang, oh silakan aja berbuat dosa lagi, kan sudah ditebus dosanya. Kan bukan begitu sebenarnya cara kita orang Kristen berpikir. Justru karena kita menghargai pengorbanan Yesus di salib, kita tidak mau menyalibkan Dia kedua kali lagi gitu loh. Jadi bukan berarti karena Tuhan itu Maha Kasih kita seenaknya berbuat dosa. Kayak Tuhan itu memang Maha Kasih, tapi ada satu saat di mana kita sudah tidak bisa keluar dari dosa karena kita sudah terbiasa di dalam dosa. Kayak besi yang sudah berkarat akan lebih susah untuk bisa mengkilap kembali kan, karena udah berkarat gitu. Jadi bukan Tuhan tidak mau mengampuni. Saya orang kali karena saya nggak bisa dengar sama sekali. Oke. Saya akan coba off dulu. Saya hanya mendengarkan aja. Oke. Ya. Makasih Pak Yuda. Udah nggak kedengaran. Halo. Jai, ini apa Jai sayang kali ya? Silakan. Oh, ini Bro J sayang, JSNG mau bicara apa enggak? Kalau mau bicara silakan, sekarang saya udah unmute. Kalau nggak mau terpaksa saya kick out. Belum unmute Bro? Saya udah unmute. Cuman dibilangnya dari guestnya sendiri. Oke. Oke. Saya keluarin aja ya kali ya, tanggapan. Oke, Bro Pil, gimana Bro? Gimana apa ini? Udah kan? Datang, tunggu.
Yes, halo bro, akhirnya masuk juga. Halo, sorry saya tadi ada gangguan teknis dan sekarang saya sedang di luar, akan ada meeting. Jadi join untuk kasih tahu, minta maaf tadi saya terputus. Oke, jadi sekarang ini udah pakai ini ya, udah pakai Android ya? Saya coba tadi pakai HP, cuman karena buka pakai browser bawaannya jadi nggak bisa masuk. Ini baru saya pakai Chrome-nya, ternyata bisa. Oke, berarti harus pakai Chrome jawaban singkat untuk pertanyaan yang tadi keputus 1 menit. Di 1 Yohanes pasal 5 ayat 15 itu yang dosa yang tidak mendatangkan maut itu adalah dosa-dosa yang dilakukan secara tidak sengaja. Bukan intensional, tapi dosa-dosa yang dilakukan secara tidak sengaja. Itu jawaban singkatnya. Oke, jadi saya permisi ya. Sorry. Saya ada urusan. Oke. Thank you. Silakan lanjut. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi udah dijawab sama Pak Verbum ya. Gimana Jadi Pak Ari? jawabannya jawaban dari Pak Deki bagaimana tadi tanpa lagi? Yang disebut dengan dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang tidak disengaja, Pak. Yang tidak disengaja. Saya sangat setuju dengan pendapat dari Pak Deki, karena yang tidak disengaja itu tidak timbul dari keinginan. Ya. Itu hampir sama dengan itu. Memang saya saat ini sedang berdoa kepada Tuhan, jawaban yang terbaik adalah dari Roh Kudus. Itu sebenarnya saya berdoa mencari kehidupan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sayang sekali mungkin nanti saya jam 12.15 akan ada janji, saya akan off juga ya, buat tanpa lagi juga ya, buat profil. Waktu saya mungkin sampai 10 menit lagi. Makasih Pak Ari. Makasih Pak. Ya. Tapi ada sedikit yang mungkin nanti saya akan sampaikan kepada tanpa lagi untuk dialog ke depan. Ya, saya ini ada suara yang menggema ya. Oh, ini tes lagi nih. Tes bisa ngomong atau gimana? Halo? Bergema. Oke, ini kayaknya masih out aja deh. Ya, saya lanjutkan ya tanpa lagi. Mungkin nanti untuk ke depan saya ingin berdialog, mungkin mencari kebenarannya tentang ibadah. Karena selama ini saya sekeluarga seringkali berantem juga, berpendapat hal yang berbeda, bahwa kalau kita pergi ke gereja berarti kita sudah beribadah. Saya mencari dalam firman Tuhan bahwa sikap seperti itu adalah sikap yang tidak ada di dalam firman Tuhan. Itu sebenarnya saya menggali tentang ibadah. Karena ibadah ini memang kalau saya pelajari banyak arti yang dimaksud di dalam firman Tuhan. Ada satu yang berkata ibadah sejati itu adalah ini dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ini ibadah yang sejati. Ada juga ibadah yang yang kudus. Di dalam Yakobus 1 ayat 26 dan 27. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ayat 27. Ibadah yang murni yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ini yang masih dalam pembelajaran saat ini ketika saya ingin beribadah kepada Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu tanpa lagi. Ya, oke, makasih Pak. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Tuhan berkati. So gimana nih, Bro? Oke, Bro, bentar, Bro. Masih ini.
ini ada yang mau masuk nggak bisa. Oh, ini tadi yang dari Skype mau masuk. Kita live dulu ya, bro. Oke, bro, ada yang mau dibicarakan, bro? Ada yang mau di-sharing? Kalau nggak, kayaknya kita off dulu. Ya. Sekarang off dulu lah, nanti kita sambung lagi. Oke, thank you semuanya udah hadir. Kayaknya untuk sesi sekarang ini kita selesai dari sini dulu. Oke, God bless semuanya. Thank you, bro. Oke, thank you, bro. Yo.